terbentuknya, ya, mulai dari inisiasi sampai inspirator Kapten Indonesia ini. Walaupun saya mungkin mengikuti ya baru beberapa event kegiatan, termasuk dalam kita melaksanakan Munas juga, ya, musyawarah kerja nasional yang mungkin ditindaklanjut dalam kegiatan musyawarah kerja masing-masing DPP, termasuk juga DPD, termasuk Badan Otonom, di mana kalau kita melihat kembali kepada arah daripada pembentukan Kapten Indonesia ini, kalau kita kembali kepada apa yang menjadi visi dan juga misi organisasi Kapten Indonesia, kalau kita lihat visi kita, bahwa Kapten Indonesia terdepan, SDM unggul, profesional, sistem terintegrasi, transparan, dan sinergi lintas dunia. Nah, kemudian kalau kita melihat juga penjabaran dalam misi menjadikan Kapten Indonesia sebagai komunitas penyedia tenaga kerja terdepan dalam segala hal, mengantar pemuda produktif SDM unggul, kelas dunia, dan bertindak berperilaku profesional, serta menjadikan Kapten Indonesia sebagai lembaga dengan sistem IT terintegrasi mengawal secara transparan dan sinergi dengan pasar bebas lintas antar dunia ataupun atas dunia. Nah, kalau kita melihat dari visi dan misi ini, tentunya ini merupakan harapan besar, khususnya bagaimana sesuai dengan visi misi kita ini, bagaimana kita peran Kapten Indonesia yang kiprahnya baru 2 tahun ini sudah memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pemerintah tentunya melalui salah satu upaya kerjasama dengan kementerian dan lembaga yang sudah dilaksanakan dalam rangka kita bagaimana menata pola dan tindakan kerja kita nanti ke depan, khususnya bagaimana kita menyiapkan tenaga kerja ataupun SDM yang unggul dan profesional, yang tentunya tidak kalah daripada kemampuan ataupun kompetensi daripada rekan-rekan kita yang sudah berada di baik luar negeri maupun dalam negeri. Saya sikapi khususnya tentunya dalam perjalanan ini tidak terlepas daripada peran daripada Dewan Penasehat, kemudian Dewan Pembina, dan terutama operasionalnya nanti tidak terlepas daripada peran besar daripada DPP beserta pengurus di wilayah DPP, termasuk juga bagaimana menggerakkan organisasi ini di tingkat DPD di masing-masing provinsi, kabupaten, dan kota, khususnya juga organisasi ini biar bisa sangat kompatibel dalam aktivitasnya, yaitu peran daripada Badan Otonomi. Karena banyak event kegiatan yang diakomodir oleh Badan Ekonomi. Kemudian peran juga di DPP dalam bagaimana kita melaksanakan arah daripada aktivitas organisasi sesuai dengan visi misi yang kita aktualisasi dalam program kegiatan, baik itu kegiatan yang merupakan jangka panjang, ya, mungkin jangka menengah dan jangka pendeknya. Walaupun kita tahu bahwa perkembangan belakangan ini kita dihadapkan kepada situasi dan kondisi yang tidak bisa kita hindari, bencana internasional berupa terjadinya COVID-19. Ini yang menjadi hambatan besar yang dalam pelaksanaannya tentunya semua program juga kita lakukan refocusing. Dalam arti kata menyesuaikan dengan kondisi dan daripada pemerintahan, ya, dan juga kalau kita apresiasi khususnya saya selaku ya salah satu membantulah dalam Dewan Pembina, saya mengamati bagaimana aktivitas rekan-rekan di daerah sumbangsih
terhadap kegiatan sosial dalam menghadapi COVID ini sangat besar. Saya pantau adanya bantuan sosial yang dilaksanakan oleh rekan-rekan di daerah, khususnya baik itu yang bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan lain-lainnya, termasuk juga peran dari rekan-rekan dari DPD, termasuk juga yang di kabupaten dan kota, melaksanakan kegiatan sosial yang berwujud bagaimana kita menciptakan disiplin masyarakat untuk kita mencegah penyebaran daripada COVID-19 ini. Kembali kepada peran dan tugas masing-masing organisasi tentunya. Kita sudah 2 tahun, ya. 2 tahun sudah berjalan, namun harapan yang di pundak kita ini sangat besar, khususnya harapan pemerintah tentunya. Tidak terlepas daripada aktivitas daripada organisasi. Khususnya bagaimana kita membangun kerjasama. Kerjasama yang pertama ini adalah dengan kementerian lembaga yang tidak terlepas daripada bagaimana kita mendorong dan juga membantu dan juga mengingatkan ya, peran pemerintah dalam hal ini dari jajaran Departemen Kementerian terutama di tenaga kerja. Kalau kita amati bahwa beberapa MOU yang sudah kita laksanakan ini adalah salah satu langkah awal selama 2 tahun ini. Baru 2 tahun, namun kiprahnya cukup besar. Dan sudah di beberapa wilayah juga sudah menjadi organisasi yang salah satu Kapten Indonesianya diikutkan dalam event-event kegiatan pertemuan organisasi pemerintahan di daerah. Ini saya amati dari aktivitas kegiatan grup kita. Yang kedua juga kita sudah melihat beberapa jauh aktivitas yang sudah kita laksanakan, khususnya bagaimana memerankan daripada peran masing-masing badan otonomi. Yang kedua juga masing-masing daripada subsistem pelaksanaan tugas di DPP yang didelegasikan kepada wilayah, seperti halnya untuk mewujudkan SDM yang unggul. Saya pribadi mengapresiasi rekan-rekan di wilayah sudah menempuh langkah-langkah melaksanakan kerjasama ataupun MOU dengan BLK, BLP yang ada di daerah untuk mempersiapkan pemuda-pemudi kita dalam rangka kita menyiapkan mereka yang akan kita persiapkan sebagai tenaga terampil yang berkompetensi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini adalah salah satu wujud bagaimana kita mewujudkan SDM yang unggul tersebut. Nah, di sisi lain, hasil daripada pelaksanaan Munas kita ini tentunya harus segera kita jabarkan, ya. Mengingat bahwa mudah-mudahan kita berdoa bersama, ya dalam waktu dekat bencana ini bisa berakhir sehingga sejalan dengan program pemerintah kita juga bisa melanjutkan program kita sesuai dengan yang sudah kita tuangkan dalam program kerja tahunan ini, sehingga apa yang menjadi harapan kita tentunya Kapten bisa berjalan dan juga bisa menjadi salah satu mitra pemerintah dalam membangun kepercayaan internasional di bidang kompetensi tenaga kerja. Ini tentunya Pak Ketua Umum yang sangat menggebu-gebu, ya. Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi pada Pak Ketua Umum yang bagaimana beliau ini membimbing, mengarahkan baik itu dari unsur DPD maupun daripada unsur Banum yang ada sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. Ini terlihat bahwa saya mengapresiasi semua DPP, ya, aktivitas DPP, bagaimana mencari terobosan, termasuk juga bagaimana kita melakukan monitoring terhadap kebijakan pemerintah, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan. Saya monitor dari ada instruksi, ada peraturan pemerintah yang terlalu diupdate di bidang ketenagakerjaannya yang menjadi acuan kita. Sehingga nanti ke depannya begitu kita nanti take off
memberangkatkan pemuda dan pemudi kita sesuai dengan bidangnya ke daerah juga yang menjadi tujuan sesuai dengan permintaan, ini akan tidak menyulitkan kita. Satu hal yang perlu kita perkuat nanti ini adalah kalau kita berbicara masalah manajemen, tentunya dari perencanaan. Setiap perencanaan, baik program yang global maupun mikro, ya, baik makro maupun mikro, kita harus betul-betul merencanakan setiap kegiatan apapun program yang akan kita wujudkan ini betul-betul direncanakan dengan baik. Kenapa? Kita mengingatkan saja bahwa kita gagal dalam merencanakan itu sama dengan kita merencanakan kegagalan. Nah, ini yang menjadi poin kita. Kenapa? Kalau rencana yang memang belum matang kita laksanakan, itu dari awal sudah kita sudah merencanakan yang kurang bagus. Akan tetapi seoptimal mungkin proses perencanaan itu menjamin pencapaian keberhasilan itu hampir minimal 90%. Itu pun tidak menjamin 100%. Oleh karena itu, ini belajar dari beberapa pengalaman, kita harus merencanakan betul, ya. Kemudian demikian juga pengorganisasian dalam pelaksanaan kegiatan kita ini. Ya, monitoring bahwa aplikasi kita sudah cukup bagus, ya, sudah bagus, termasuk juga rangkaian daripada hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana kita monitoring, kemudian bagaimana kita mengorganisir pelaksanaan kegiatan di daerah termasuk di pusat, sehingga ke depannya semuanya bisa kita akomodir. Jadi sentral daripada kontrol untuk actuating daripada organisasi sedapat mungkin dapat juga dimonitoring oleh DPP, di samping oleh DPD yang ada. Demikian juga nanti dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan ini ya sangat betul-betul membutuhkan semua peran serta dari semua unsur yang ada. Semua premis-premis yang ada dalam organisasi bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap organisasi. Sehingga kalau masing-masing istilahnya ilmu sapu ini, ya sapu lidi ini, kalau kita sama-sama mewujudkan satu kesatuan sesuai dengan tugas kita masing-masing, saya yakin pencapaian organisasi, sasaran organisasi akan bisa kita harapan kita ini bisa kita penuhi. Nah, yang paling penting nanti di sini adalah kontrol. Kita harus banyak belajar daripada pengalaman-pengalaman masa lalu. Saya tahu rekan-rekan yang ada di DBP ini banyak ya istilahnya adalah pelaku ataupun pelaksana sebelumnya yang sudah berpengalaman luas, apalagi Pak Ketua Umum. Nah, ini pengalamannya cukup luas, baik di dalam maupun luar negeri dalam berorganisasi, dan khususnya dalam berorganisasi di bidang ketenagakerjaan juga. Sehingga apa yang kita tuangkan dalam moto kita, dalam termasuk juga lagu kita, mars kita, himne kita, itu betul-betul masuk dalam hati sanubari kita. Sehingga menjadi pedoman kita untuk kita melaksanakan hal-hal yang menjadi tujuan organisasi di sini. Di sisi lain, saya hanya monitor dari aktivitas yang selama ini. Kedepannya harapan kita tentunya bagaimana kita bisa berkiprah lebih besar, ya. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa take off, ya. Ya, sampai saat ini kita masih menunggu kebijakan pemerintah juga, terutama tidak terlepas daripada hubungan antar negara, karena tentu kaitannya pekerjaan kita ini tidak terlepas daripada peran daripada negara yang menjadi tujuan kita, termasuk juga kesiapan kita dalam menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kompetensi tenaga kerja yang akan kita siapkan. Di sisi lain, ya, saya hanya berpesan bahwa waktu yang ada saat ini selama COVID ini, ya sebijak mungkin kita jangan hanya terbawa arus pada kondisi saat ini, ya. Namun juga apa yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, ya.
walaupun dalam suatu situasi COVID, hanya saja kita harus tetap disiplin dalam prokes ya. Dalam prokes, karena apa? Karena saya mengingatkan saja, COVID ini tidak memandang siapa dan di mana. Nah, COVID ini harus betul-betul kita secara individu menjaga disiplin, sehingga aktivitas bisa berjalan kalau kita tidak memang melaksanakan disiplin dalam COVID ini, termasuk baik itu kegiatan individu, termasuk juga kalau kita melaksanakan kegiatan yang mengumpulkan rekan-rekan maupun pemuda-pemuda kita, ya, pemuda kita ataupun calon-calon sumber daya manusia yang akan kita rekrut ini, ya perlu betul-betul jangan sampai dari awal kita sudah merencanakan, tapi nanti di tengah jalan ada hambatan-hambatan yang perlu kita sempurnakan. Kira-kira itu tahap awal, Pak Moderator. Tahap awal tentunya ya yang saya hormati para penasehat, ya, kemudian para pembina, pengurus di DPD, ketua umum dan pengurus DPP, DPD, termasuk juga para Banum. Pada momen yang berbahagia ini, ya saya juga menyampaikan selamat menunaikan ibadah puasa. Mudah-mudahan iman kita tambah kuat ya dalam bulan suci Ramadan ini, bulan penuh maaf, bulan penuh berkah. Kita diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menjalankan tugas aktivitas kita bersama. Amin. Silakan moderator. Siap Ayahanda. Terima kasih banyak atas sambutan yang diberikan. Saya kira banyak poin yang disampaikan, tapi yang saya ingat tentang bagaimana mengelola organisasi, yaitu dengan pelaksanaan mulai dari perencanaan, kemudian ada organization, kemudian actuating dan controlling. Itu yang saya pikirnya garis besar yang disampaikan oleh Ayahanda. Selama dua tahun perjalanan Kapten Indonesia, saya kira Ayahanda bisa melihat banyak yang sudah dilakukan, tapi masih banyak PR juga yang harus dilakukan ke depan. Mungkin ada gagasan besar yang harus dilakukan oleh Kapten Indonesia untuk 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, Ayahanda. Mungkin kalau kita perhatikan ya, 2 tahun ini capaian yang sudah besar sekali. Nah, dalam 2 tahun ini, kalau saya melihat bahwa Kapten Indonesia ini ibaratnya kalau bayi baru lahir itu, kalau kita bilang merangkak, ini bukan merangkak lagi, sudah langsung berjalan. Nah, kenapa saya sampaikan begitu? Pertama, aspek legalitas organisasi. Aspek legalitas organisasi ini sudah mendapatkan apresiasi daripada pemerintah. Kemudian yang kedua, aspek daripada perencanaan program kita dan juga bagaimana membangun kemitraan dengan kementerian lembaga ini, termasuk juga mungkin ada di luar kementerian lembaga, ya, baik itu di tingkat pusat, ya, kementerian dan lembaga di tingkat pusat, maupun dari di masing-masing daerah dengan dinas tenaga kerja di daerah, termasuk juga dengan badan pelatihan yang ada di daerah. Nah, kalau kita melihat ke depan sekarang ini ya, kalau capaian kita 2 tahun ini, memang kita jangan buru-buru puas dulu ya, buru puas, karena tentunya ke depan apa yang akan menjadi program kita ini yang perlu kita capai ya, karena harapan daripada ketua umum ini memang saya apresiasi bahwa dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, tentunya Kapten Indonesia ini di mata dunia sudah memberikan kiprah itu, termasuk beberapa rencana pelaksanaan kegiatan internasional yang direncanakan, termasuk juga di daerah. Ya, yang perlu saya ingatkan adalah tahun ke depan tentunya kita jangan berpaling kembali kepada tetap acuan kita kepada visi misi. Nah, tidak dalam jalur visi misi kita ini untuk menuntun kita. Baru kita jabarkan dalam program apa yang memungkinkan kita laksanakan menghadapi daripada
perkembangan situasi yang saat ini juga kalau saya bilang masih tidak menentu, tidak menentu, sehingga ada crash program, ya, crash program yang khusus kita persiapkan untuk menghadapi daripada perkembangan COVID ini, sehingga betul-betul perencanaan daripada kegiatan ini bisa kita laksanakan. Di samping itu juga bagaimana kita menata organisasi kita juga. Ya, saya masih banyak mendapat masukan, keluhan juga ya dari beberapa daerah, keluhan. Nah, ini kita perkuat lagi. Mumpung kita masih jalan ini kita perkuat. Adanya komunikasi aktif antara DPD, istilahnya pengurus di provinsi, kabupaten, kota maupun yang di DPP, termasuk Banum, hal-hal yang mungkin akan menjadi hambatan dalam acting. Nah, ini yang perlu kita persiapkan. Perlu kita, mumpung ini momen yang sangat bagus untuk kita konsolidasi internal dalam tata kelola organisasi. Nah, internal ini, sehingga ke depan nanti ini begitu kita nanti begitu kita mau take off, istilahnya mau starter daripada engine-nya ini, kita semuanya sudah siap. Tidak ada tumpang tindih lagi dalam menyikapi daripada tugas pokok dan fungsi masing-masing. Namun di dalamnya satu pekerjaan itu tidak terlepas akan melibatkan daripada beberapa unsur dalam organisasi. Sehingga dalam mencapai tujuan daripada program ini harus perlu didukung dengan kerjasama di antara unsur-unsur pelaksana dalam organisasi, dalam program itu. Istilahnya adanya hubungan cara kerja yang dinamis antar pengemban tugas dan pokok di sini, sehingga nanti tidak saling nganu, ini tugas di A, ini tugas di B, itu loh. Nah, ini yang perlu. Sehingga ke depan tidak ada pertanyaan lagi. Tidak ada pertanyaan. Nah, harapan kami tentunya di para pembina, ke depannya tingkat profesionalisme daripada pelaksana tugas ini akan sangat mempengaruhi daripada keberhasilan program, kegiatan daripada pencapaian tujuan organisasi. Tidak hanya kita hanya di visi misi aja, kita menyiapkan SDM yang unggul, profesional. Nah, tapi unsur pelaksana juga kita ini harus siapkan. Nah, dari awal ini. Namun kalau kami mengamati dari beberapa event kegiatan yang sudah kita laksanakan, saya mengapresiasi semangat, termasuk juga kalau saya bilang semangat gotong royong dalam mewujudkan aktivitas kegiatan event-event yang dilaksanakan ini sangat besar, ya, sangat besar saya lihat ini, sehingga apa? Apa yang menjadi tujuannya bukan hanya ketua umum ataupun bukan ketua panitia, tapi semuanya kita. Nah, semuanya kita, sekecil apapun peran kita, ini akan tentu memberikan hasil yang optimal bagi apa yang ingin kita capai. Ke depan mudah-mudahan saya berdoa Kapten Indonesia akan lebih berkiprah, ya, berkiprah, khususnya melalui jejaring yang ada. Banyak Banum yang sudah istilahnya memiliki program, baik itu program yang kaitannya dengan kegiatan di dalam negeri, termasuk juga program yang berkaitan dengan yang ada di luar negeri. Tentunya saat ini menjelang kita menginjak ke tahun ketiga ini yang perlu kita tingkatkan adalah jalur komunikasi dan koordinasi, baik dalam negeri maupun luar negeri. Di samping kita menyiapkan tata kelola organisasi, menyiapkan yang kurang-kurang, ya, walaupun kita sambil berjalan, juga menyiapkan jalur koordinasi melalui komunikasi dengan luar negeri maupun dalam negeri, jangan sampai menjadi hambatan dalam pencapaian tujuan nantinya. Gitu. Demikian, moderator. Ya, terima kasih banyak Ayahanda. Saya kira ini ilmu manajemen yang luar biasa yang tidak didapatkan di bangku kuliah, ya Ayahanda. Ada.
Ya, sebelum kita ke teman-teman yang lain, mungkin ada pertanyaan yang menggugah buat saya, Ayahanda. Pertama, yaitu ternyata itu faktor dalam sebuah organisasi, faktor kepemimpinan itu sangat penting ya, Ayahanda. Terus yang kedua, perencanaan untuk mensinergikan perencanaan program yang memang 1-2 tahun itu memang benar-benar konkret dan bisa terlaksana. Ini yang penting karena ini kan faktor actuating program yang memang butuh perencanaan yang luar biasa. Untuk mencapai itu, Ayahanda, bagaimana sebenarnya teknik-teknik yang harus dilakukan oleh Kapten Indonesia, kemudian dikoordinasi dengan kepemimpinan yang ada hari ini? Saya rasa ini lumrah terjadi bahwa dalam suatu organisasi ya tingkat kepemimpinan itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan. Jadi sangat menentukan pencapaian ataupun tercapainya program-program yang sudah kita aktualisasikan dalam 2 tahun ini ya. 2 tahun ini kepemimpinan yang ada tentunya sedapat mungkin ya harus memerankan pemimpin yang visioner. Nah, jadi pemimpin yang memahami betul permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Nah, kemudian di sisi lain juga seorang pemimpin di sini harus bisa juga menjadi konsultan. Nah, jadi konsultan dia. Nah, kalau pemimpin bisa menjadi konsultan, istilahnya kalau dalam manajemen kasarnya manajemen mandor. Nah, kalau seorang mandor itu bagaimana dia bisa memberikan petunjuk kepada tukang-tukangnya kalau dia tidak memahami pekerjaan itu. Nah, ini sehingga tidak memunculkan hanya asal perintah, ya, asal suruh, tidak memahami fenomena dan kontribusi apa yang dihadapi. Nah, sehingga terlihat daripada kepemimpinan ini tidak lepas daripada proses perencanaannya. Proses perencanaan semakin banyak yang dilibatkan unsur-unsur dalam organisasi, ini akan semakin bagus. Sehingga tidak planning ini hanya planning dari pimpinan, kemudian disodorkan, menemukan hambatan dalam pelaksanaannya. Sehingga ini yang saya lihat, makanya seorang pemimpin itu harus visioner. Merencanakan sesuatu, melibatkan daripada unsur-unsur yang ada dalam organisasi sesuai dengan program yang akan direncanakan, tentunya dalam pemilihan daripada pengawakan program itu tentunya harus kita kompetitif. Izin Ayahanda dimut. Sehingga tidak akan memenuhi hambatan. Ini dalam proses hubungan antara kepemimpinan dengan proses perencanaan. Nah, kenapa saya bilang ini berkaitan? Bahwa kompetensi unsur-unsur pelaksana dalam organisasi, walaupun saya percaya yang sudah ada di sini hebat-hebat semua, hebat-hebat semua, saya yakin, hebat semua. Yang perlu kita anukan adalah antar pelaksana ini yang perlu membangun suatu hubungan tata cara kerja yang berharmonis. Ini saja. Sehingga apapun yang kita rencanakan, saya yakin bahwa unsur-unsur pelaksana yang ada ini hebat-hebat semua, dan mungkin lebih pintar dari saya, lebih pintar dari saya. Kita kan hanya punya pengalaman aja lah memimpin, gitu loh. Memimpin aja. Dunianya juga berbeda. Ya mohon maaf, mungkin dunia bisnis hampir walaupun saya pernah kuliah di bagian marketing ya, tapi ya ini dunia yang lain ini saya masih belajar juga, masih belajar. Namun harapan kita bahwa semua yang udah kita rencanakan ini, saya mengapresiasi dan juga mensupport. Nggak usah kita takut untuk kita selalu memperbaiki diri dengan belajar dari orang lain.
tentunya bagaimana taktik dan teknik kita belajar untuk menyerap daripada hal-hal yang belum kita ketahui ini yang perlu kita sebar. Dan juga bagaimana kita membangun kemitraan yang lebih luas. Kiranya itu, Pak Moderator. Siap. Terima kasih banyak. Saya kira banyak wejangan yang sudah disampaikan. Saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Ada partisipan sebanyak 38. Tadi sudah hampir masuk 40 dari teman-teman DPW maupun DPC. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan langsung saja dibuka mute-nya dan langsung bertanya kepada yang bersangkutan. Mungkin ada? Pak Ketua Umum Maluku. Ya, silakan. Siap, Maluku. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Salam kebajikan. Ya, Pak Ketua Umum dan Pak Irjen, Pak Ketut yang kami banggakan dan kami hormati, teman-teman DPW dan teman-teman DPC yang hadir pada kesempatan ini kurang lebih 40 yang kami hormati, moderator yang berbahagia. Pertama-tama kami sampaikan bahwa dengan pandemi ini, usia kapten yang 2 tahun yang sebenarnya sudah terbang atau lari, namun satu dan lain hal, sehingga ya ada beberapa kerikil-kerikil kecil di birokrasi maupun karena pandemi yang kita belum terobosi. Ya. Namun kami tetap bersemangat bahwa dengan kondisi ini lebih matang kita untuk berpikir dan berbuat serta eksekusi ke depan untuk menangani imigran tenaga kerja ke depan. Kami sangat bersyukur bahwa dengan pandemi ini kita bisa buat rakor. Itu luar biasa, Pak. Lembaga lain belum tentu jalan. Kami di sini sangat berterima kasih, Pak, kepada Pak Irjen, Pak Ketut. Kalau bukan Pak Ketut, nggak mungkin terlaksana sesuatu itu karena menyangkut dengan persetujuan Kapolda DKI. Saya di Maluku ini Pak Ketut punya gubernur kan Irjen Pol juga, Murad Ismail. Teman saya itu. Iyalah, makanya aku ngomong duluan biar saya perkenalkan beliau kan. Nah, sinergi di seluruh wilayah, sekiranya Pak Ketut bisa berkenan menjembatani kami dengan Kapolda daerah masing-masing dan Polres masing-masing, insya Allah kita tidak berbulak-balik telapak tangan, tapi program daripada kapten ini akan berjalan sesuai yang diharapkan oleh Ketua Umum dan Pak Irjen sendiri. Kami sadar bahwa ya pandemi ini membatasi, tapi semangat kapten tidak pernah membatasi, Pak. Karena kapten ini bagaikan satu nakhoda, di mana pengangguran yang kembali ke Indonesia ini kurang lebih 20 juta imigran, maupun yang masih ada di luar itu kurang lebih 5 juta, dan semua yang ada di Indonesia ini kurang lebih 30 juta, kata Ketua Umum. Ini PR yang tidak sedikit untuk kita. Dan PR ini, saya kira Pak Irjen yang bisa menerobos PR ini, dan kita bisa punya kredit poin kerjasama dengan pemerintah. Nah, saya juga ya bangkit dari kaum nasionalis, saya seorang pengurus PDI Perjuangan juga, sehingga kita tidak berpolitik dalam kepentingan ini, tapi kita harus menjaga negara kebangsaan ini untuk stabilitasnya, perekonomiannya, dan menjaga hal-hal yang tidak berkeinginan untuk merongrong negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Keti. Nah, kami mohon kiranya Pak. Halo? Poin yang ingin disampaikan. Ya, saya usul untuk Pak Irjen, kiranya ya pintu desa atau lembaga eksekutif desa ini yang direncanakan, kalau Pak Ketung dengan Pak Irjen dan Pak Prof Mansur bisa mendorong, itu kita go di pintu desa atau lembaga eksekutif desa. Yang kedua, kami di Maluku ini akan dibuka Lumbung Ikan Nasional
Komunitas Nasional dan Maluku Energi. Itu menyerap tenaga kerja sampai dengan ratus ribu, Pak. Kiranya Pak Irjen membantu kami untuk silaturahmi dengan Pak Irjen Pak Murad Ismail. Saya kira semua kerjasama kami di daerah bisa terlaksana sesuai diharapkan. Maupun harapan kami untuk Bapak membantu di wilayah lain. Demikian. Siap, sudah ditangkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Salam kebajikan. Jadi intinya, terima kasih. Intinya tadi disampaikan semangatnya masih menggebu-gebu, ya. Ya, nama saya Muhtadi Salampesi, Pak. Oh, Pak. Oh, betul. Karena teman saya waktu Lemanas juga ada Ibu. Salampesi juga ada, Ibu. Ibu Salampesi, betul. Iya, betul, sama Olivia, saya. Ibu Olivia, ya. Iya, betul. Betul, ya. Saya dulu waktu di Lemanas dulu. Siap. Kami jadi mohon bantuan Bapak, Pak. Ya, jadi begini. Kita sebenarnya harus taat pada prokes. Kemarin pun waktu kita Monas itu ya melawan arus sedikit. Melawan arus sedikit. Melawan arus ya. Walaupun ya termasuk juga ya karena ya jadi ada beberapa termasuk juga BL pelatihan kita kemarin di Bogor juga. Ya. Ada juga. Jadi gini. Jadi sebelum perencanaan kegiatan, nah kita perlu komunikasi. Perlu komunikasi yang pertama, ya. Pertama tentunya ada satgas di masing-masing wilayah, ya kan? Nah, kita walaupun nanti gubernur mengizinkan, satgas nggak bisa mengizinkan, nggak bisa juga terlaksana. Iya, betul. Siap. Itu dia. Oleh karena itu, kita membangun komunikasi sebelum kita merencanakan suatu kegiatan. Kita harus betul-betul komunikasi, baik dengan pihak satgas, pihak kepolisian. Boleh nggak kita melaksanakan begini, Pak? Jadi ini belajar dari pengalaman. Kenapa? Tidak bisa sekarang pakai power, Pak. Kecuali Munas kemarin pakai power dikit, sedikit. Karena sudah kita makanya kita diizinkan, saya putuskan kita laksanakan pembukaan. Pembukaan kita laksanakan di ruangan. Karena itu juga sudah ya sedikitnya melanggar kita sedikit sebenarnya dari ketentuan ketentuan Satgas tentang peserta. Oleh karena itu, khususnya rekan-rekan yang akan melaksanakan ini, ya, yang pertama adalah kita komunikasi. Siap. Komunikasi, terutama kita minta dulu persetujuan, sehingga tidak di tengah jalan kita dihentikan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, masalah untuk mengkomunikasikan, saya siap kok, saya siap. Sepanjang ini tentunya khususnya kita harus banyak dengan komunikasi dengan pemerintah daerah, terutama dengan jajaran kita. Yang pertama, kita tentunya dengan dinas tenaga kerja. Dinas tenaga kerja ini perlu membangun suatu MOU ataupun kerjasama, baik secara tertulis maupun aktivitas ini. Karena pada intinya kalau saya pelajari, apa yang menjadi pointer yang akan kita laksanakan ini, sebenarnya hampir 80% kita membantu Kementerian Ketenagakerjaan. Makanya banyak para bupati, gubernur terkejut dengan program yang telah kita laksanakan. Yang seyogianya ini adalah programnya kepala dinas. Namun kita sudah menyentuh ke sananya. Inilah yang saya maksudkan, ini kemitraan. Kembali kepada kegiatan, memang kita akui COVID ini ya jangankan kita ini, terutama event-event yang menghadirkan pejabat pun ya perlu kita waspadai, rencanakan planning yang betul ya. Kenapa? Pejabat juga takut menghadiri kegiatan-kegiatan sekarang ini. Pejabat juga takut. Takutnya apa? Takut melanggar ketentuan impres daripada instruksi Presiden tentang percepatan penanganan COVID ini. Kita harus
harus bersabar diri dulu. Nah, sehingga yang saya sarankan pada Maluku ya, tetap semangat, harus semangat. Saya pernah menjabat di Maluku Utara soalnya. Saya pernah menjadi direktur Intel di Maluku Utara, masih pasca konflik. Jadi di sana juga. Sehingga saya tahu persis juga situasi Maluku sedikitnya, termasuk juga Maluku Utara. Memang ya rada sulit ya. Namun hal ini tentunya dengan kita berkomunikasi dan koordinasi, tentunya hal-hal apa yang kita rencanakan ini akan lebih dominan mencapai hasil yang optimal. Jangan istilahnya memaksakan kehendak dalam situasi begini. Apapun, termasuk juga mungkin kita dengar juga pejabat negara pun begitu menghadiri melaksanakan kegiatan juga mendapat opini yang negatif gitu loh. Oleh karena itu, jangan kita memancing situasi yang tidak memungkinkan kita laksanakan dalam situasi ini. Kita harus belajar. Sekarang kita mau merayakan Idul Fitri aja, pemerintah juga mengambil kebijakan untuk melakukan pembatasan. Ini salah satu juga kita harus mendukung hal ini. Oleh karena itu, apa yang bisa kita laksanakan di Maluku, ya kita upaya optimalkan sesuai dengan situasi dan kondisinya. Masalah komunikasi, kalau saya siap. Termasuk rekan-rekan yang ada di DPD, ya, di provinsi maupun di mungkin masih ada jaring-jaring informasi, jaring-jaring komunikasi yang bisa saya komunikasikan untuk membantu kegiatan daripada rekan-rekan di daerah. Nah, ini kira-kira Pak Maluku, Pak DPW Maluku. Lanjut, ada lagi? Siap, Ayahanda, terima kasih banyak tadi yang disampaikan oleh Ketua DPW Maluku Utara. Teman-teman, kita masih ada waktu sekitar 15 menit lagi untuk kemudian berganti narasumber, dengan narasumber yaitu Andi Jamarok Dulung, yang sampai detik ini juga belum masuk di room kita, tapi kita akan tetap terus menunggu. Tapi Ayahanda, pertanyaan saya kemudian, kalau kita melihat organisasi Kapten Indonesia ini yang cukup begitu, kalau saya beranggapan cukup rapi ya, mulai dari tingkat wilayah, DPC, kemudian kecamatan sampai kepada desa-desa. Ada sekitar 80.000 lebih desa-desa yang kemudian kan dijadikan diakomodir oleh direktur desa. Jika dibandingkan dengan struktur yang sempat yang pernah Ayahanda komando ya, atau yang dipimpin oleh Ayahanda di kepolisian, mungkin Ayahanda ada sedikit catatan penting bagaimana Kapten Indonesia ini bisa tetap eksis dengan struktur yang tersebut, bahkan bisa jauh lebih maju. Betul gitu loh. Kita kan ini organisasi ya, organisasi. Kalau umpamanya saya bandingkan, saya dulu lama bertugas di intelijen, ya. Jadi tugas saya di intelijen ini banyak memonitoring kegiatan organisasi kemasyarakatan. Nah, satu saya berikan contoh, ya, pemilu dari tahun ke tahun. Namanya organisasi politik, Orpol, organisasi politik ini persyaratannya kan macam-macam. Bisa terbentuknya organisasi, yang pertama ada persyaratan keterwakilan DPC, DPD, sampai dengan tingkat pusat. Saya terus terang untuk Kapten Indonesia ini, saya juga terkejut. Mohon maaf. Mohon maaf. Ibaratnya ini baru ibarat, jangan mudah-mudahan nanti lihat perkembangan situasi politik. Ibaratnya kalau kita berpikir seperti dulu Pak Surya Paloh kan, nah itu mulai dari ormas beliau kan, akhirnya muncul Nasdem gitu loh. Nah, ibaratnya kalau saya ibaratkan, kalau kita membentuk organisasi ini saat ini, keterwakilan kita udah memenuhi syarat. Nah, udah memenuhi syarat. Namun saat ini katakan masih bergerak di bidang masalah tugas dan tanggung jawab kita penyiapan SDM yang unggul untuk tenaga kerja, ya kan gitu. Jadi kalau saya lihat ini berbeda dengan kita. Kita ini kan memang kita lihat
di organisasi kami dulu ya, ada rentang kendali. Nah, bahwa seperti dari tingkatan Mabes Polri, dia punya jaring komando ke tingkat provinsi di Polda. Polda ini juga memanage beberapa Polres. Nah, Polres ini memanage beberapa Polsek. Nah, oleh karena itu, nah, ini rantai komando ini yang harus kita perkuat di Kapten. Nah, sehingga tidak adanya hubungan yang harmonis antara DPP dengan rekan-rekan yang ada di provinsi. Demikian juga, makanya harus kepemimpinan yang ada ini harus visioner. Yang di DPP harus setiap saat bisa, baik itu ketua umum maupun masing-masing permis pelaksana tugas, apakah itu divisi ataupun ketua di bidang lainnya, bisa berkomunikasi dengan wilayah DPW. Di sisi lain, DPW juga bisa menyalurkan aspirasi ini ke masing-masing di DPD tentunya di kabupaten kota, sehingga betul-betul apa yang menjadi kebijakan organisasi ini dari ujung sampai dengan unsur pelaksana terbawah itu sama kita menyikapinya, sehingga tujuan daripada nanti pelaksanaan program tidak saling tanya. Kok di provinsi begini, kok di pusat di DPP begini, kok di kabupaten begini. Sehingga betul-betul pemahaman tentang apa yang menjadi kebijakan, termasuk juga sasaran program ini, dipahami dari unsur di tingkat pusat sampai dengan daerah. Sehingga bagaimana kita mendorongnya ini, nah inilah dibutuhkan semangat dan juga gimana istilahnya kemampuan daya dorong masing-masing unsur ataupun masing-masing user di bidang masing-masing untuk membangun peningkatan kinerja. Karena kita istilah ibaratnya kita di sini banyak bekerja di jasa, ya. Jasa ini tentunya bagaimana kita memberikan kepercayaan kepada masyarakat ataupun pemuda-pemudi kita yang akan kita rekrut, bahwa jaminan terhadap keberlanjutan mereka ini perlu memberikan keyakinan. Kita banyak belajar, ya, belajar dari masa-masa lalu, karena saya sering juga selama menjadi dinas di intelijennya banyak keluhan dari tenaga kerja kita yang di luar negeri, banyak yang tidak terakomodir, banyak yang tidak dimonitor, termasuk kemarin waktu kita melaksanakan pengamanan pemilu di Korea, banyak masyarakat kita yang sudah habis kontrak kerjanya masih ada di sana, mau melaksanakan pelaksanaan pemilu. Nah, ini juga jadi kendala statusnya. Statusnya sudah kembali ke Indonesia, tapi masih ada di sana. Nah, ini juga perlu kontrol kita. Nah, ini yang ada. Nah, demikian juga, karena ini merupakan satu atap, bagaimana kita yang saya sampaikan tadi itu mengkomunikasikan baik jaring antar pengurus baik dari DPP, DPW, DPD sampai di desa. Ini yang perlu kita komunikasikan. Demikian juga dengan pihak di luar, terutama yang ada di luar negeri nantinya yang perlu kita kontrol. Komunikasi ini sangat penting karena hambatan saya waktu kita melakukan pengamanan pemilu di Korea, ternyata perpindahan mereka itu tidak melaporkan kepada perwakilan pemerintahan kita, sehingga ini kesulitan. Nah, dengan adanya jalur komunikasi yang satu atap ini, mudah-mudahan pihak DPP yang bertugas di bidang komunikasi ini bisa mengakomodir ini, sehingga siapapun yang kita tugaskan nanti mengemban tugas negara dalam bidang tenaga kerjaan ke luar negeri ini tetap menjadi kontrol kita, sehingga tidak saling tunjuk nanti pemerintah yang menghadapi permasalahan baik itu dari BNP 2 TKI dan lain-lainnya, Kemenlu dan lain-lainnya. Nah, ini menjadi hambatan bagi kita dan seolah-olah kita yang memberikan permasalahan kepada unsur-unsur pelaksana pemerintahan yang ada. Demikian, moderator.
Siap, Ayahanda. Terima kasih banyak. Saya kira ada beberapa catatan penting yang disampaikan oleh Ayahanda tadi. Pertama yaitu terkait dengan kepemimpinan efektif dan kepemimpinan yang visioner. Saya kira memang jabatan ketua umum ini sangat penting yang dijabati oleh orang yang mempunyai visi dan misi yang jauh ke depan. Saya kira Ketum Abdul Rauf sudah melakukan hal yang sama yang disampaikan oleh Ayahanda Ketut Argawa. Kemudian ada entry point yang tadi saya sempat catat, yaitu bagaimana terciptanya harmonisasi komunikasi antara DPP, DPC dan tingkat dan Banom, direktur Banom yang sebanyak 33 Banom ini, sehingga tidak ada saling crash dan lain-lain hal terjadi. Jadi yang diistilahkan oleh Ayahanda itu jalur komunikasi satu atap yang begitu baik dan harmonis. Saya kira Ayahanda kita sudah sampai pada penghujung acara kita. Sedikit saja closing statement yang disampaikan oleh Ayahanda, pesan dan kesan untuk Kapten Indonesia. Terima kasih. Pesan dan kesan saya apresiasi kepada Pak Ketua Umum. Membangun, memimpin, dan mengelola organisasi baik di wilayah Nusantara ini, seluruh 33 provinsi dan juga sampai kabupaten kota, termasuk juga di luar negeri, itu hal yang tidak mudah. Namun saya mengapresiasi kepada para AUK yang mampu dan juga gaya kepemimpinannya. Gaya kepemimpinan. Jadi yang penting gaya kepemimpinan tegas. Tegas beliau. Ya kalau memang nggak mau bekerja, silakan, jangan dipaksakan. Itu yang saya serap. Nah, kita membangun organisasi, bukan membangun individu. Para AUK memang hal yang tepat. Tepat. Cuman kita ingatkan bahwa kita dalam membangun organisasi ini, disiplin yang ada itu jangan dibawa kepada disiplin seperti kami. Disiplinnya adalah disiplin organisasi yang berorientasi kepada bagaimana kita membangun jasa, ya kan? Oleh karena itu saya mengapresiasi kepada Pak Rauf dan seluruh pengurus, baik itu ketua divisi dan lain-lainnya, termasuk juga mengapresiasi kepada DPW, DPD dan DPC, termasuk para Banum yang sudah melaksanakan tugas dengan sekuat tenaga dengan kondisi yang ada. Semoga nanti Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kesehatan tetap, kemudian ketabahan, dan juga kekuatan untuk membangun ke depan ini, sehingga apa yang menjadi harapan kita untuk bisa segera merealisasikan program-program yang ada bisa kita laksanakan secara sempurna tentunya. Dan juga kepada yang saya hormati juga Dewan Penasehat, rekan-rekan Dewan Pembina, Ketua Umum beserta pengurus, termasuk juga kepada Ketua DPW, DPD, dan masuk DPC. Saya memohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, ya. Semata-mata sebagai manusia tidak yang sempurna. Cuman hal ini bisa kita manfaatkan bersama untuk kita membangun kebersamaan, ya. Karena topiknya adalah membangun kebersamaan, bersama-sama kita bekerja untuk bekerja sama. Ya, moto saya ya, bersama-sama kita bekerja untuk bekerja sama mencapai tujuan. Sekian dan terima kasih. Saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah kita memberikan berkah dan juga apa yang menjadi harapan kita dikabulkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayahanda Irjen Pol Dr. Andes Ketut Argawa SHMH MM, adalah salah satu putra bangsa yang terbaik di tingkat kepolisian yang pernah kita menikmati masa-masa pemilu yang aman, damai, dan sentosa. Saya kira kita sudah sampai pada penghujung acara. Mungkin kita berganti